Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 22 beranggotakan saya sendiri Nadila Safitri dan rekan saya Vini Triana akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami mengenai stabilitas sistem keuangan. Next. Definisi stabilitas sistem keuangan menurut Sinachi. Stabilitas sistem keuangan sebagai kondisi di mana sistem keuangan secara efisien memfasilitasi sumber daya dari waktu ke waktu dari deposan ke investor dan alokasi sumber daya ekonomi secara keseluruhan, dapat menilai atau mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko keuangan, dapat dengan baik menyerap gejolak yang terjadi pada sektor keuangan dan ekonomi. Sedangkan menurut Deutsche Bundesbank, stabilitas sistem keuangan adalah keadaan seimbang sistem keuangan secara efisien dalam alokasi sumber dan mengelola risiko, dan menjalankan fungsi pembayaran, mampu mengatasi kejutan ekonomi, kebangkrutan, dan perubahan struktural yang mendasar. Dapat disimpulkan bahwa stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi efektif dan efisien, serta mampu bertahan terhadap kerentaan internal dan eksternal, sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Next. Alasan pentingnya stabilitas sistem keuangan. Sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami defisit. Apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik, sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengalaman menunjukkan sistem keuangan yang tidak stabil, terlebih lagi jika mengakibatkan terjadinya krisis, memerlukan biaya yang sangat tinggi untuk upaya pemulihannya. Next. Peran Bank Indonesia dalam sistem keuangan. Bank Indonesia memiliki peran dalam menjaga sistem keuangan, yaitu 1. Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter, antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Yang kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Yang ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 4. Melalui fungsi riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Yang kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the resort. Next. Forum Stabilitas Sistem Keuangan. Forum Stabilitas Sistem Keuangan merupakan forum koordinasi, kerjasama, dan pertukaran informasi antara otoritas yang berkepentingan dalam pemeliharaan SSK. Nah, Forum Stabilitas Sistem Keuangan memiliki 4 fungsi pokok, yakni 1. Menunjang pelaksanaan tugas komite koordinasi dalam proses pengambilan keputusan terhadap bank bermasalah yang ditenggarai sistemik. Yang kedua, melakukan koordinasi dan tukar-menukar informasi untuk sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang perbankan, lembaga keuangan, non-bank, dan pasar modal. Next. Yang ketiga, membahas berbagai masalah yang dihadapi oleh lembaga-lembaga yang berkecimpung dalam sistem keuangan yang berpotensi sistemik berdasarkan informasi dari otoritas pengawas lembaga keuangan. Yang keempat, mengkoordinasikan pelaksanaan atau persiapan inisiatif tertentu di sektor keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini.
Selanjutnya yaitu sinergi dan koordinasi dalam memperkuat ketahanan sistem keuangan. Sinergi koordinasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, di mana sinergi kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial yang semakin kuat antara Bank Indonesia dengan OJK selama semester 2 2019 turut berkontribusi menjaga daya tahan stabilitas sistem keuangan di tengah berlanjutnya ketidakpastian perekonomian global. Gunanya juga mendorong momentum pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan di tengah tekanan global. Bank Indonesia dan OJK memperkuat harmonisasi penyempurnaan ketentuan makroprudensial dan mikroprudensial. Penguatan sinergi dan koordinasi dengan OJK juga dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagai otoritas di sektor moneter dan sistem pembayaran serta pasar keuangan. Salah satu upaya koordinasinya kedua lembaga untuk mengharmonisasikan kebijakan di pasar keuangan, antara lain mengharmonisasikan kebijakan di pasar keuangan, di mana hal tersebut mencakup antara lain optimalisasi infrastruktur di pasar keuangan melalui Central Bank Money. Hal tersebut diharapkan dapat menambah likuiditas di pasar sehingga mendukung upaya pendalaman pasar keuangan serta memperkuat implementasi di area finansial market infrastruktur. Koordinasi juga dilakukan untuk memperkuat monitoring dan pengawasan di industri pasar modal. Selanjutnya ada Komite Stabilitas Sistem Keuangan, yaitu di mana adanya pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan. Lalu yang kedua dengan adanya melakukan penanganan sistem keuangan. Pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, pemantau dan pemeliharaan SSK dilakukan secara triwulan dengan cakupan bidang fiskal, moneter, makroprudensial, mikroprudensial, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran, dan resolusi bank. Kerangka pemantauan tersebut dilakukan sesuai dengan protokol manajemen krisis (PMK) masing-masing otoritas anggota KSSK. Melakukan penanganan krisis sistem keuangan. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi domestik pada tahun 2020 akan menurun. Di tengah tantangan global dan domestik yang semakin meningkat, sistem keuangan Indonesia diperkirakan tetap stabil ditopang oleh ketahanan perbankan. Dan dengan demikian, ekspansi kondisi ini sejalan dengan kinerja korporasi yang tertekan akibat melemahnya volume perdagangan dunia. Tergantung rantai produksi global, depresiasi nilai tukar rupiah, dan turunnya permintaan domestik. Upaya memutus mata rantai penularan COVID berdampak pada penurunan produksi dan kegiatan ekonomi, penurunan permintaan tenaga kerja, pemotongan pendapatan, dan konsumsi, sehingga dapat portofolionya menyebabkan aliran dana keluar dan menekan nilai tukar rupiah. Untuk mengatasi perekonomian dan keuangan nasional yang akan terus membaik, sejalan dengan meluasnya COVID, Bank Indonesia menerapkan kebijakan bauran dan berkoordinasi erat dengan OJK. Presiden tentang penanganan Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan di tengah pandemi COVID-19, yaitu menghadapi ancaman yang membahayakan stabilitas ekonomi dan sistem keuangan. Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan dengan pemerintah, OJK, dan LPS untuk menjaga makroekonomi dan sistem keuangan, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.